Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cerita kisah Yahudi. Pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Itu yang menjadi gubernur di Mesir pada saat itu adalah Ammar bin As. Ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi. Dipanggillah Yahudi ini oleh Ammar bin As. Saudara Yahudi, ini rumahmu. Ya. Ya sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu sembarangan saja bangun masjid, bangun rumah. Lalu rumahmu kena jalur hijau. Saya mau bangun masjid di situ. Ya tapi ada rumah saya, Pak. Sudahlah, rumahmu saya beli. Saya nggak mau, Pak. Pak, uang rumah saya cuma seitu-itunya. Saya bayar 2 kali lipat. Nggak mau, Pak. Sudahlah, saya ganti rugi. Nggak mau, Pak. Ya, namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi. Mangkal ini Yahudi. Amal bin As ini wong cilik bertingkah amat. Si amat aja nggak bertingkah. Ini panggillah kantip. Kusur! Tarik rumah Yahudi itu. Ambrol. Menitiskan air mata si Yahudi ini di sudut kehidupan ini. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Rumah cuma segubuk-gubuknya diderek sama petugas. Dipikir-pikir, Ammar bin As ini kan cuma gubernur. Di atasnya kan masih ada khalifah, Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkatlah si Yahudi ini dari Mesir ke kota Madinah. Berhari-hari berjalan sambil berpikir, ini kalau nanti saya laporan ke khalifah, apa pengaduan saya bisa diterima? Wong saya ini cuma rakyat kecil. Lagian saya Yahudi. Yang gusur itu gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari itu mulailah cari-cari. Ada orang ketemu. Ada orang ketemu. Siang, Pak, saya mau numpang tanya. Ya, tanya apa? Bapak tahu Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Kalau di atas lumpur ya, Pak. Kalau pakaian kebesarannya apa sutra? Bukan. Pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa. Pengawalnya banyak, Pak. Berapa peleton? Pengawalnya yatim piatu, orang-orang jongkok, kelompok musafir dan orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya, Pak. Iya. Pakaian kebesarannya apa, Pak? Pakaian kebesarannya adalah malu dan takwa. Orang-orang lemah tak berdaya. Kok begitu? Iya. Umar bin Khattab orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan kamu. Jadi Bapak, iya. Jadi, iya. Saya Umar. Ada apa, Mas? Wong yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh, Pak. Saya mau nuntut keadilan. Keadilan apa? Gubernur Bapak Ammar bin As zalim. Emangnya kenapa? Gubuk saya seitunya main tarik saja. Sekarang runtuh, hancur gubuk saya. Saya ini kan cuma golongan makmur, Pak. Rumah sama sumur. Lalu untuk apa? Katanya dia ingin membangun masjid di situ, Pak. Dipaksanya rumah saya hancur, runtuh. Kamu Yahudi? Ya. Coba, ada tempat sampah di situ, ambilkan saya tulang unta. Kamu cari di situ, bawa ke sini. Si Yahudi ini bingung. Pak, saya jauh-jauh dari sini, dari Mesir ke sini mau cari keadilan, Pak. Kalau cuma tulang unta di Mesir juga banyak.
Sudahlah, kamu ambil saja tulang itu. Penuh tanda tanya. Yahudi itu mengambil sebuah tulang, diberikannya kepada Umar bin Khattab. Tulang itu diambil, Umar dihunus pedangnya dengan tulang. Ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta tersebut. Set! Selesai. Yahudi, sekarang kau kembali ke Mesir. Serahkan tulang ini kepada Ammar bin As. Makin bingung Yahudi. Jauh-jauh cari keadilan. Kesini dikira mau dapat keadilan, cuma dapat dua. Ya sudahlah, namanya wong cilik. Akhirnya dia pulang ke Mesir. Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur, ya. Ada apa saudara Yahudi? Lapor. Saya dari pusat. Kamu dari Madinah? Iya. Ngapain kamu ke sana-sana? Nuntut keadilan. Kamu bertemu Khalifah? Bertemu, Pak. Terus? Tulang. Ini loh yang Pak dapat salam dari beliau. Tulang, apa maksudnya? Saya nggak ngerti, Pak. Diambil tulang itu, Ammar bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar tubuhnya, berkeringat, bercucuran kepala proyek. Kepala proyek! Dipanggil, mas. Ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi. Loh Pak, kata kepala proyek, saya sudah menang tender, Pak. Wes, gak ada urusan. Mau menang, mau kalah, tender proyek batal. Itu gubuk Yahudi dirikan lagi. Makin bingung gubernur. Makin bingung. Gubernur dapat tulang. Pak Gub, ya sebenarnya apa yang terjadi? Apa-apa, kamu sedikit-sedikit main pusat-pusat. Iya, kamu ngomong dulu toh kan. Awalnya sudah ngomong, Pak. Gubuk saya tetap ditarik. Percuma. Ya akhirnya saya ke pusat, Pak. Saya dapat teguran keras dari Khalifah Umar. Tahu kau artinya? Seolah-olah beliau berkata, "Hai Ammar bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus, adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Kalau tidak lurus, kau tidak bisa berlaku adil, maka pedangku yang akan meluruskanmu." Itu bahasa simbolik. Siapa yang gak gemetar? Kamu pusat. Betul. Oh, kalau begitu Islam adil ya Pak? Adil. Kalau gitu saya menang. Menang kamu. Padahal saya Yahudi. Tapi menang. Ya sudahlah Pak, kalau begitu bagaimana itu gubuk saya ambil saja Pak. Sama tanah-tanahnya. Silakan kalau mau dibangun masjid. Bukan cuma sekedar itu saja Pak. Mulai sekarang, mulai hari ini, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam Pak. Yahudi itu bisa menang. Nih kalau seandainya di Indonesia ada pemimpin macam Umar, saya jamin banyak rakyat miskin yang tertolong dan tidak semena-mena tertindas. Terutama